Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gaby Sri Wahyuni dengan NIM 120 selaku penanggung jawab praktikum dari Difusi Osmosis dan Imibisi. Di sini saya ditemani dengan teman-teman saya, yaitu Muhammad Agung Cahyono dengan NIM 123, Revidu Ade Malwarda dengan NIM 122, Nur Hamidah dengan NIM 121, Syukur Toha Prasetyo dengan NIM 124, Rizkon Trimulyo dengan NIM 119, Fredika Anika Kocu dengan NIM 129, dan yang terakhir Revido Dimas Yogi IEP dengan NIM 127. Di sini kami akan mempraktekkan tentang difusi, osmosis, dan imibisi. Berikut pembagian adegan praktikum. Untuk difusi terlebih dahulu itu akan dipraktekkan dengan menuangkan air sampai meneteskan tinta yang akan dipraktekkan dengan Muhammad Agung Cahyono. Terus menghitung lanjut difusi tinta yang dilakukan oleh Rizkon. Lalu osmosis juga akan dilakukan dengan saya sendiri, yaitu memotong kentang dan menimbang. Lalu menuangkan air putih larutan gula ke dalam gelas berbeda dan masukkan kentang, yang akan dilakukan oleh teman saya Ade. Yang ketiga, menimbang dan menghitung perbandingan berat kentang, yang akan dilakukan oleh Mida. Yang terakhir yaitu imibisi. Imibisi yaitu menyiapkan 100 kali 2 biji padi dan menyiapkan air dalam 2 gelas berbeda, yang akan dilakukan oleh teman saya Syukur. Lalu yang kedua, menimbang biji sebelum dimasukkan ke dalam air. Memasukkan biji ke dalam air dengan perlakuan berbeda, yang akan dilakukan oleh Fredika. Lalu yang terakhir, membuang air, meniriskan biji, menimbang dan menghitung perbandingan beratnya, yang akan dilakukan teman saya Revido. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum bagaimana proses terjadinya difusi. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 3 gelas bening, alat tulis, tinta, air panas, air dingin, serta air suhu ruangan. Yang pertama, kita tuangkan terlebih dahulu air panas. Air suhu dingin. Kemudian air suhu ruangan. Selanjutnya kita teteskan tinta. Sebanyak 3 tetes. Nah, kemudian kita hitung berapa waktu penyebaran dari, dan kita tunggu hingga penyebaran warna merata setiap gelas, dan jangan lupa menghitung waktu hingga penyebaran sempurna. Di sini dapat kita lihat dari perlakuan pada gelas yang berisi air panas. Penyebarannya sudah hampir selesai, sedangkan air biasa masih terdapat gumpalan di area bawah gelas, dan juga air dingin juga masih terdapat beberapa gumpalan dan terjadi penyebaran dan belum terjadi penyebaran secara merata. Dan kemudian di sini dapat kita lihat penyebaran pada air panas 12 menit. Dan kemudian di sini dapat kita lihat penyebaran air biasa sudah merata. Dapat kita lihat waktunya adalah 13 menit 30
detik. Kemudian di sini dapat kita lihat penyebaran pada air biasa sudah merata. Dapat kita lihat waktunya adalah 16 menit 30 detik. Setelah menunggu berapa saat hingga proses penyebaran selesai dan catatan waktu yang dibutuhkan, pada percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa suhu mempengaruhi proses difusi. Semakin tinggi suhu, semakin cepat proses difusi tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Saya akan meraktekkan osmosis adalah memotong kentang dan menimbangnya. Di sini sudah saya siapkan kentang yang sudah saya kupas, lalu saya akan memotongnya 1:1. Saya memotongnya sebanyak 3 biji. Maaf, 3 biji. Dengan potongan 1:1. Kemudian kita menimbangnya. Di sini saya akan menggunakan timbangan aplikasi yang ada di HP saya. Dan ternyata berat dari kentang yang sudah saya iris 1:1, yaitu 2 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Nur Hamidah dengan dipendum terakhir 121. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktikum. Baik, jadi potongan-potongan kentang ini sebelumnya sudah ditimbang dan didapatkan berat awalnya adalah 2 gram. Kemudian kedua potongan kentang ini dimasukkan ke dalam dua larutan yang berbeda. Satunya larutan air biasa dan ini adalah larutan gula. Kedua masing-masing kentang direndam di dalam masing-masing larutan yang berbeda selama 1 jam. Sekarang sudah sampai 1 jam, saatnya kita menimbang dan membandingkan ukuran serta berat kedua kentang ini. Baik, yang pertama langsung saja kita ambil, ini adalah kentang yang direndam di dalam larutan gula. Kemudian yang ini adalah kentang yang direndam di dalam air biasa. Baik, langsung saja kita timbang. Sebelumnya kita nyalakan dulu timbangannya. Untuk kentang yang sudah direndam di dalam larutan gula, kita dapatkan beratnya berkurang dari berat awal. Awalnya 2 gram. Ini setelah kita timbang menjadi 1,7 gram. Baik, langsung saja kita catat. Kemudian yang kedua, ini adalah kentang yang direndam di dalam air biasa. Setelah kita timbang, kita dapatkan beratnya melebihi berat awal. Awalnya kan beratnya 2 gram, ini menjadi 2,1 gram. Baik, dapat kita simpulkan dari praktikum osmosis kali ini, untuk kentang yang direndam di dalam larutan gula, ini beratnya menyusut atau berkurang dari berat awal. Yang awalnya 2 gram, ini menjadi 1,7 gram. Selain itu, teksturnya agak lembek atau lunak, dan ukurannya semakin mengecil. Kemudian, untuk kentang yang direndam di dalam air biasa, ini beratnya kita dapatkan melebihi berat awal kentang. Berat awal kentang adalah 2 gram, ini menjadi 2,1 gram.
Kemudian untuk teksturnya ini agak mengeras, lebih mengeras dari tekstur yang awal. Kemudian ukurannya agak sedikit membesar. Nah, sekian ada praktikum osmosis dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur Taha Prasetyo dengan nomor induk 2003 111 000124 dan prodi agroteknologi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa imbibisi pada padi. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan padi, kemudian dipilih hingga menjadi 200 biji, lalu dibagi menjadi 2 sehingga terdapat 100 biji 100 biji. Biji padi tadi kemudian digulung untuk ditimbang. Setelah ditimbang, biji padi tadi kemudian dimasukkan ke dalam air masing-masing 100 ml. Setelah itu diaduk-aduk sehingga biji padi tersebut bisa tenggelam. Lakukan sampai semua biji tenggelam ke dasar air. Tahap selanjutnya yaitu menaruh gelas yang berisi biji tadi ke dalam suhu kamar dan suhu kulkas. Oke, tadi biji padi sudah diambil dari kulkas dan dari gelas yang diletakkan pada suhu kamar. Yang kanan ini yaitu diletakkan pada kulkas, sedangkan yang kiri yang diletakkan pada suhu kamar. Kemudian nanti kita akan tiriskan airnya dan kita akan ukur berat dalam waktu 24 jam dengan air biasa dan air yang dimasukkan ke kulkas. Mari kita lihat. Nah, untuk yang ini itu air rendaman yang dimasukkan ke dalam kulkas, ini yang biasa. Nah, setelah itu mari kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, untuk yang ini rendaman air biasa. Untuk yang ini yang dimasukkan ke dalam kulkas ya, atau lemari es. Yuk, mari coba kita timbang. Untuk rendaman air biasa yang tidak ditaruh di dalam lemari es, kurang lebih beratnya sekitar 0,06 kg atau 6 gram. Nah, selanjutnya kita timbang yang direndam air es. Ini untuk yang kita rendam air es atau yang dimasukkan ke dalam lemari es, itu sekitar beratnya 10 gram. Ini lebih berat yang memakai rendaman yang dimasukkan dalam lemari es dengan yang dimasukkan rendaman ke air biasa.